Hai, selamat mendengarkan. Baik dok, sekali lagi terima kasih. Lupita keluar dari ruangan dokter umum dan berjalan ke arah lobi. Saat melewati lorong rumah sakit, hatinya berdenyut perih. Mas Harlan, aku hamil anakmu. Lupita berjalan perlahan seraya mengusap perutnya yang masih datar. Di manakah dirimu sekarang, Mas? Kenapa tidak ada kabar? Aku sangat merindukanmu. Butiran bening terus membasahi pipi Lupita. Lupita terus berjalan meratapi nasibnya. Tanpa sadar, ia menjatuhkan tas seorang wanita yang cantik yang sama-sama ingin belok. Maaf mbak, saya nggak sengaja. Buru-buru Lupita mengambil tas yang terjatuh di lantai dan memberinya pada wanita itu. Ia melihat wanita itu sedang mengusap perutnya yang terlihat buncit. Maafkan saya sekali lagi. Ucap Lupita merasa bersalah. Tidak apa-apa, saya juga salah. Tidak hati-hati saat berjalan. Kalau saya boleh tahu, berapa usia kandungan mbak? Tanya Lupita penasaran. 5 bulan. Oh, semoga anak dalam kandungannya sehat terus ya mbak. Amin, terima kasih. Wanita itu tersenyum lebar. Nel, kau di sini sayang? Seorang pria tampan dengan postur tinggi tegap berjalan menghampiri wanita itu dan mencium keningnya seraya mengusap perutnya. Iya mas, tadi aku baru bertemu dengan para dokter untuk memberikan penyuluhan alat-alat kesehatan untuk rumah sakit cabang kita. Syukurlah kalau kau bisa datang. Mas pikir kau tidak akan datang, mengingat kehamilanmu yang mulai membesar. Tidak apa-apa kok mas, justru ibu hamil harus banyak bergerak bukan? Lupita begitu iri melihat kehangatan dan kebahagiaan sepasang suami istri di depannya. Suaminya begitu sangat menyayangi istrinya dan terlihat mencintainya. Dokter Marcel, panggil seseorang dari belakang punggungnya. Pria itu memutar tubuhnya. Hei Jody, kau berada di rumah sakit ini juga? Iya, sudah 2 minggu aku berada di Jakarta. Rencana ada kerjasama dengan pemilik rumah sakit ini. Kau tidak mengabari aku kalau sudah ada 2 minggu di Jakarta? Tidak enaklah ganggu orang sibuk. Alah, kau ini biasa juga langsung ke rumah. Sorry, bukan tidak mau datang. Masih banyak pekerjaan yang harus aku urus. Baru saja aku berbincang dengan Melati mengenai penggunaan alat-alat kesehatan. Bulan depan, alat kesehatannya sudah bisa masuk ke rumah sakit ini. Hei, kau menunggu istriku tanpa persetujuan dariku? Jangan coba-coba ingin menggoda istriku lagi. Lihat, ada Junior Marcel di perut istriku. Kau masih saja cemburu. Tidak mungkin aku tega makan temanku sendiri. Hahaha. Jody terkekeh. Rasanya tidak enak ngobrol di jalan. Lebih baik kita ke ruangan istirahatku. Oke, ayo sayang, kita istirahat dulu. Kau pasti lelah. Iya mas. Melati menoleh ke arah Lupita yang sedari tadi berdiri karena terkesima dengan kemesraan suami istri itu. Kami pamit dulu mbak, ucap Melati ramah. Iya silahkan mbak, jawab Lupita gugup. Mereka bertiga melangkah pergi meninggalkan Lupita yang masih menatap kepergiannya. Mel, siapa wanita itu? Tanya Marcel sambil merangkul pundak istrinya dan berjalan beriringan dengan Jody. Bukan siapa-siapa, hanya tadi tak sengaja ia menjatuhkan tasku. Lupita masih terus menatap kepergian mereka bertiga hingga hilang di balik lorong. Wanita dan pria tadi sangat serasi. Wanita cantik tadi pemilik rumah sakit ini. Selain cantik, dia juga ramah. Puji Lupita seraya berjalan menuju lobi. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Ia baru saja sampai di rumah. Lupita masuk ke dalam rumah setelah membuka pintu. Buru-buru ia menunaikan sholat maghrib karena sudah di penghujung waktu. Terdengar suara notifikasi pesan masuk. Lupita berharap suaminya yang mengirimkan pesan. Namun, pesan itu dari Ines yang memberitahu kalau pulang agak telat. Setelah membalas pesan Ines, Lupita berjalan ke dapur untuk membuat teh manis hangat. Hanya 2 potong roti yang sudah masuk ke dalam perut Lupi dan mengusap lembut perutnya yang datar. Babyku sayang, kau baik-baik saja di sana ya. Ibu janji akan menjagamu sampai ayahmu kembali. Dada Lupita terasa sesak. Apalagi saat ia melihat sepasang suami istri yang ia temui di rumah sakit. Terlihat harmonis dan bahagia. Butiran air mata menetes kembali. Lupita mendambakan sosok suami yang setia dan menemani hari-harinya saat ia sedang hamil muda. Namun, ia tidak pernah mendapatkan jawaban apapun tentang keberadaan suaminya. Kau berada di mana, Mas? Ucapnya lirih. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Lupita dikagetkan dengan suara gedoran pintu dari luar. Ia berjalan ke arah pintu dan membukanya. Heh, gara-gara kamu ya, adikku masuk penjara. Teriak Surti yang sudah berdiri di depan pintu.
Hei Bi, bisa nggak datang ke rumah orang yang sopan? Gerutu Lupita. Hei, lu usah ngajarin emak gue untuk sopan santun sama perempuan macam kau. Syukurin sekarang lo ditinggalin sama laki-laki lo kan. Udah bolong dilempar begitu saja. Najis tau gak lo? Seru Lolita. Bagaikan disiram bensin, hati Lupita begitu sakit mendengar hinaan Lolita. Darahnya mendidih. Ingin rasanya ia menjambak rambutnya. Namun ia masih berpikir ada cabang bayi dalam rahimnya. Jaga mulut Loli. Suamiku sedang keluar kota. Tidak mungkin ia meninggalkan aku. Kau tidak usah kepo dengan kehidupanku. Sekarang pergilah kalian berdua. Aku sudah tidak ingin berdebat lagi dengan kalian. Lupita mencoba menutup pintu, namun mereka berdua mendorongnya. Pintu terbuka lebar karena dorongan dua orang, dan tidak sebanding dengan Lupita yang sedang lemah. Apa mau kalian? Apa kalian tidak bisa menjauh dari kehidupanku? Itu semua karena kau yang sudah memulainya. Kau jebloskan Bejo ke penjara. Itu salah Bang Bejo sendiri. Dia bersama teman-temannya telah menipuku dan menginginkan uangku. Aku bisa terbebas dari kejahatan kalau Tuhan saja tahu mana yang benar dan salah. Gak usah bawa nama Tuhan. Sini lu, gantian gue pukuli karena udah buat kepala Bang Bejo luka. Barusan gue sama ibu datang ke penjara. Bang Bejo minta gue sama ibu buat balesin perbuatan lo. Kalian memang jahat semua. Aku hanya membela diri dari perbuatan jahat Bang Bejo dan kawan-kawannya. Surti dan Loli menarik kedua tangan Lolita. Satu tangan Loli menjambak rambut Lupi. Lepaskan! Teriak Lupita, ia mencoba berontak. Namun tangan Loli sudah lebih dulu menarik rambutnya. Tubuh Lupita dihadapkan ke tembok. Dengan kedua tangan ditarik ke belakang. Kondisi Lupita sangat lemas dan tak berdaya, disebabkan ia sedang hamil muda. Saat tangan Lolita ingin menghantamkan kepala Lupita ke tembok, tiba-tiba sebuah tangan sudah menjambak kuat rambut Lolita. Ah, sakit! Lepaskan rambut Lupita, atau kepalamu akan kubocorkan ke tembok. Seru seorang wanita di belakang Lolita. Lupita menoleh. Ines, seru Lupita. Ah, sakit! Ines menjambak lebih kuat, spontan tangan Loli terlepas. Hei, lepaskan rambut anakku. Surti meradang melihat Ines terus menarik rambut Lolita. Ines menghampaskan rambut Lolita. Ia merasa puas ada beberapa helai rambut Loli yang ketarik. Makanya, jangan seenaknya menindas kaum yang lemah. Pergi kalian dari rumah Lupita, bentak Ines. Kau siapa berani mengusir kami? Dasar mata empat, berani menarik rambut anakku. Tarik aja bu kacamatanya, terus pecahin. Pasti dia gak bisa lihat. Teriak Loli seraya meringis, memegangi rambutnya yang perih. Spontan tangan Surti ingin menarik kacamata minus Ines. Dengan cepat, Ines menahan tangannya dan memelintir tangan Surti ke belakang. Lepaskan tanganku, teriak Surti. Ini ada apa ribut-ribut? Seketika sudah ada Pak RT di depan teras Lupita. Ines melepaskan tangan Surti dan mendorongnya ke arah Lolita. Hampir saja mereka berdua jatuh ke lantai. Bik Surti dan Lolita selalu saja bikin masalah di rumah saya, Pak, dan mengganggu ketenangan orang sedang istirahat. Jangan mulut-mulupi. Kau sendiri yang buat masalah duluan. Aku tidak pernah buat masalah, Bi. Tapi kalianlah yang datang-datang menyerang. Bahkan saat aku pergi ke Bali, kalian juga kan yang ambil semua perabotanku. Dasar brengsek. Berani ya kamu nuduh aku ya? Jangan banyak bacot kalau nggak ada bukti. Aku bicara karena sudah ada bukti, Bi. Aku bisa saja laporkan kalian berdua bersama Bang Bejo, biar kalian sama-sama tinggal di penjara. Wajah Surti dan Lolita memerah, mata mereka melotot karena terkejut. Surti dan Lolita mulai terdiam. Sudah, jangan ribut lagi. Padahal kalian masih saudara. Kenapa kalau ada masalah tidak bisa dibicarakan baik-baik? Ujar Pak RT. Saya tidak pernah memulai masalah dengan siapapun, Pak. Bi Surti dan Loli yang tiba-tiba datang dan menyerang saya. Siapa yang mulai duluan? Saya datang cuma bertanya. Bertanya kata Bibi. Aku memiliki CCTV di rumahku, Bi. Gak sia-sia suamiku menaruh CCTV tersembunyi. Lolita dan Surti saling tatap. Wajah mereka berubah bias. Sudah, kita selesaikan sekarang. Saya selaku RT di sini akan peringatkan kalian berdua. Bila terjadi seperti ini lagi, terpaksa kalian akan saya laporkan ke kantor polisi karena sudah membuat rusuh. Seru Pak RT membuat peringatan tegas. Jangan Pak, ucap Surti dan Lolita bersamaan. Sudah, sekarang kalian berdua pergi dari sini. Jangan bikin ribut saja, bentak Pak RT. Iya Pak. Surti dan Lolita buru-buru pergi dengan langkah cepat. Para tetangga yang melihat kejadian itu menyoraki ibu dan anak itu pergi. Terima kasih banyak Pak RT. Maaf saya sudah buat keributan. Saya jadi tidak enak dengan warga sini. Ya sudah, lain kali jangan sampai terulang lagi. Kasihan warga jadi terganggu. Kalau begitu, Bapak pamit dulu. Iya Pak. Ayo Lupi, kita masuk ke dalam.
Ines merangkul pundak Luffy dan masuk ke dalam.